Sambil menikmati waktu luang, biasanya saya membaca-baca buku resep untuk mencari menu-menu baru. Rasanya kurang lengkap tanpa ditemani sesuatu yang manis. Yuk ikuti saya. Hai pemirsa, kembali lagi di Casey in the Kitchen. Hari ini saya mau membuat cemilan yang rasanya paling favorit. Namanya adalah red velvet. Red velvet itu lagi booming di mana-mana. Teksturnya very velvety, lembut di lidah dan empuk sekali. Merahnya itu bisa berasal dari pewarna. Hari ini saya menggunakan di sini ada beet extract. Bisa juga digantikan dengan pewarna, tapi pilihlah pewarna yang organik. Paling pertama kita akan mengocok butternya atau mentega. Kita masukkan saja butter, di sini ada 250 gram salted butter. Di sini ada gula. Kita masukkan saja gulanya semuanya. Lalu kita aduk pelan-pelan. Bisa dilihat ya, sudah mulai tercampur total. Saat seperti ini paling perfect kalau kita masukkan vanilla pasta. 1 sendok makan. Kita aduk saja sampai semuanya tercampur rata. Di sini tuh wanginya udah kecium banget ya. Kita boleh masukkan garam di sini, kurang lebih 1 sendok teh. Kita aduk lagi. Saat sudah warnanya sangat pucat, kita boleh masukkan telurnya. Teknik favorit saya adalah dengan 2 telur, diketuk, yang satu pasti akan retak. Tinggal saya tuang, and one more. That's it. We are ready to mix. Dan telur ini fungsinya akan membantu melumerkan gula di dalam adonannya. Kita aduk terus. Kue itu jauh lebih precise atau harus memerlukan ketepatan. Pastikan timbangannya pas dan ikuti resepnya, step-stepnya, karena kalau tidak nanti hasilnya mungkin tidak sama di rumah. Ini boleh kita sisihkan. Tahap yang kedua adalah kita mencampur bahan-bahan kering, yaitu tepung terigu sebanyak 500 gram dan di sini ada cocoa powder sekitar 50 gram. Dalam membuat kue, paling penting adalah melakukan pengayakan. Fungsinya menghilangkan gumpalan-gumpalan. Kita ayak saja, kita masukkan. Biasanya saya memasukkan setengah, lalu saya masukkan yang campuran lainnya. Sini ada cocoa powder, kita ayak. Oke, we are done. Kita sisihkan. Dan kita akan membuat campuran liquidnya. Nah, bahan yang paling krusial di dalam pembuatan red velvet adalah baking soda. Di sini, baking sodanya akan kita campur dan kita pancing menggunakan cuka. Kurang lebih 10 gram. 1, 2. Nah, kali ini saya akan menggunakan red wine vinegar atau cuka yang dibuat dari anggur merah. Kita tuangkan 5 sendok makan. Lihat bu saya. 1 lagi. Kita biarkan, tapi ingat pemirsa, kalau sudah dicampur jangan dibiarkan lebih dari 30 menit. Kita akan mencampur satu lagi, di sini ada susu sebanyak 400 ml. Kita akan membuat sendiri yang namanya buttermilk. Kita campur susu dan asid, bahan-bahan asam seperti cuka atau jeruk lemon sebanyak kurang lebih 1 sendok makan sampai 2 sendok makan. Kita masukkan di sini ada beet extract 2 sampai 3 sendok makan. Kita tutup dan kita beri guncangan sedikit. Bayangkan kalau kita ganti dengan warna hijau, warnanya juga akan sangat menarik. Dan sepertinya orang Indonesia suka dengan rasa-rasa pandan. Kalau sudah, sekarang adalah waktunya mencampur semua bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Kita masukkan sekitar 1 sendok penuh. Tambahkan lagi secara bergantian pemirsa. Kenapa? Kalau saya campur semua bahan kering terlebih dahulu, adonan akan menjadi sangat berat dan nanti cenderung akan menggumpal. Nah, kita masukkan di sini ada campuran susu dan pewarna. Hati-hati pemirsa waktu menuang. Kita aduk dari bagian tengah sama seperti tadi kita mengaduk mentega. Sekarang kita masukkan semua sisa bahan keringnya sampai habis. Kita aduk
sampai tercampur rata. Nah pemirsa, adonan teksturnya sudah very velvety. Langkah terakhir adalah memasukkan cuka yang memancing baking sodanya. Kita make sure saja semuanya tercampur rata dan kita tuang. Yes, this is the final touch. Kita aduk sedikit. Pemirsa jangan kaget di rumah kalau melihat seperti ada bintik-bintik, karena adonan ini mengandung cuka yang sangat banyak. Cuka itu akan bereaksi dengan susu. Cuka dan susu akan membuat susu menggumpal dan pasti akan menghasilkan titik-titik di sini. We're done. Di sini ada 3 loyang. Kenapa saya suka memakai 3 loyang daripada 1 loyang yang tinggi? Kalau kita menggunakan loyang yang lebih tipis, waktu memanggang akan lebih cepat dan hasilnya akan sangat rata. Dan teknik ini akan membantu pemirsa memotong kuenya. Kalau seperti ini, pasti rata. Loyangnya hanya saya berikan selembar kertas. Kita berikan adukan terakhir dengan spatula. Pastikan yang bagian bawah sudah tercampur total. Dan kita tuang. Kue ini pasti akan mengembang di dalam oven. Jadi kita akan mengisinya hanya sampai setengah. Untuk lebih precise-nya, apabila pemirsa mau membuat kue yang benar-benar sama tingginya, boleh ditimbang. Lalu kita bagi 3 dan pas, semuanya pasti sama. Kita ratakan sedikit, tidak usah repot, pakai sendok saja. The last step is just to put everything in the oven. Dan just wait for maybe 20 to 30 minutes. Kita tunggu selama 25 menit.